Kemarin kita sudah membahas tentang struktur ya. Kalian kalian masih ingat nggak tentang struktur teks deskripsi? Kalian kan sudah mengerjakan tugas harian halaman 18 kan kemarin. Sudah dikerjakan belum kemarin? Sudah. Ada yang belum mengerjakan? Siapa? Siapa yang belum mengerjakan? Iya. Siapa? Oke. Semua sudah ya, sudah mengerjakan ya. Oke. Kita ulas sebentar soal kemarin. Soal kemarin kita ulas sebentar ya. Nah, kita ulas sebentar. Nah. Ini terlihat teman-teman? Terlihat nggak ini teman-teman? Halo. Halo. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Oke. Kita lanjut. Kita membahas soal kemarin. Halaman berapa kemarin? Halaman berapa ya? Halaman 18. Ya. Oke, ini halaman 18 ini berkaitan dengan teks halaman 17. Oke. Yaitu tentang keindahan pantai beras basah. Ini menjelaskan tentang teks deskripsi pantai beras basah. Oke, nomor satu, pasangan setiap pernyataan di kolom kiri dengan struktur teks deskripsi di kolom kanan sesuai dengan kutipan teks. Tandai dengan menarik garis hubung yang jelas. Kalian tahu ini soalnya? Ini soalnya seperti apa? Ini soalnya menjodohkan. Menghubungkan. Nah, berarti pertanyaan nomor 1 ini dijawab dengan menarik garis seperti itu. Pernyataan pertama. Air laut berwarna biru jernih seolah-olah menggoda siapapun yang berkunjung untuk berenang ke dalamnya. Ini termasuk struktur apa ini? Termasuk dalam struktur apa? Air lautnya berwarna biru jernih seolah-olah menggoda siapapun yang berkunjung untuk berenang di dalamnya. Ini termasuk apa ini? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Mana yang menunjukkan deskripsi bagian? Air lautnya berwarna biru jernih. Ini menunjukkan ciri-ciri deskripsi bagian. Oke. Air lautnya berwarna biru jernih ini menunjukkan deskripsi bagian. Nah, kita merujuk lagi kepada deskripsi bagian tadi yang dulu kita pelajari. Deskripsi bagian itu menjelaskan ciri-ciri bagian dari teks deskripsi. Nah, ini yang paling penting sekali nih, adik-adik. Seperti contoh yang ada di sini, deskripsi bagian itu berisi tentang ciri-ciri ya, Dek. Jadi sebentar.
Nah, ini loh. Deskripsi bagian itu ada beberapa jenis. Ada yang berdasarkan ruang, ada yang berdasarkan anggota objek, berdasarkan proses, lalu berdasarkan deskripsi bagian pemfokusan. Nah, dari soal yang tadi, nah, termasuk bagian yang mana tadi? Berdasarkan ruang ya. Di nomor 18 ini termasuk deskripsi bagian berdasarkan ruang tadi. Mana? Halaman 18 tadi. Halaman 18 itu berarti pernyataan nomor 1 ini berkaitan dengan deskripsi bagian. Jadi ini ditarik menghubung ke deskripsi bagian. Nah, pernyataan kedua itu tentang apa, Dek? Pernyataan kedua itu tentang apa, Dek? Sangat menyenangkan mengisi akhir pekan bersama keluarga atau sahabat di pantai beras basah ini. Ini merupakan struktur bagian apa, Dek? Struktur Simpulan. yang menunjukkan kesimpulan itu apa? Kesimpulan. Kesimpulan itu berisi tentang apa, Dek? Kalau boleh tahu. Coba dilihat bukunya tadi. Dilihat bukunya, kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu berisi tentang kesan atau kesan umum penulis terhadap objek. Jadi ini menunjukkan kesan penulis terhadap objek, yaitu pantai apa namanya? Pantai beras basah ya. Sangat menyenangkan mengisi akhir pekan bersama keluarga, itu termasuk kesan atau simpulan. Pernyataan ketiga, Pantai Beras Basah terletak di Pulau Beras Basah, Kota Buntang, Kalimantan Timur, Indonesia. Ini termasuk struktur apa? Bagian struktur apa, Dek? Identifikasi. Identifikasi itu berisi tentang lokasi, nama, asal, itu termasuk identifikasi. Oke. Siapa yang di sini ada yang salah, Dek? Benar semua ya? Benar semua ya? Oke, kita lanjut nomor 2. Pantai Beras Basah memiliki deskripsi sebagai berikut. Pernyataan pertama, Pantai Beras Basah memiliki air laut berwarna biru jernih. Apakah betul? Apakah betul? Betul. Pak. Gimana? Gimana, Dek? Apakah dapat pertanyaan terkait nomor 1 tadi? Enggak ada kan? Nomor 2. Pernyataan nomor 1 benar apa salah ya, Dek? Pantai Beras Basah memiliki air laut berwarna biru jernih. Apakah Pantai Beras Basah ini memiliki ciri-ciri air laut berwarna biru jernih? Nah, kita bisa melihat di sini apakah air lautnya berwarna biru jernih. Nah, nih berarti pernyataan nomor 2, pernyataan nomor 1. Ini berarti jawabannya adalah benar, ya. Pernyataan nomor 2. Pantai Beras Basah terletak di Pulau Beras Basah, Kota Buntang, Kalimantan Timur, Indonesia. Pernyataan ini apakah benar atau salah? Benar. Coba kita cek. Mana pernyataan yang menunjukkan Pantai Beras Basah itu terletak di Pulau Beras Basah, Buntang? Di bagian paling atas nih ada. Ini gampang ya. Nomor 3, pernyataan nomor 3, Pantai Beras Basah memiliki pasir pantai berwarna putih. Apakah benar, adik-adik? Pantai Beras Basah memiliki pasir berwarna putih?
Benar, Pak. Mana yang menunjukkan pantai Brebes memiliki pasir warna putih, Dek? Kalimat yang ini. Hamparan pasir putih, pantai yang cukup lembut di kaki. Ini menunjukkan, menggambarkan bahwa pantai Beras Basah memiliki pasir yang berwarna putih. Oke. Ada pertanyaan teman-teman nomor 2 terkait dengan deskripsi ini? Nomor 2? Nggak ada ya? Kita lanjut nomor 3. Perhatikan kalimat berikut. Pilihlah jawaban salah satu dari pilihlah jawaban lebih dari satu. Berarti dari petunjuk soal kalian memilih jawaban lebih dari satu. Kalimat yang menggunakan awalan di adalah, nah ini terkait dengan kebahasaan. Kalimat awalan yang menggunakan awalan di adalah apa, Dek? Jawabannya, Dek? Halo. Kalimat awalan yang A, B, C, D, Pak. A, B, C, D. Nah, kita merujuk pada ini, D, kalimat depan di atau preposisi namanya. Kalau di bahasa, di linguistik itu namanya preposisi di. Kata depan di itu dipakai untuk kalimat menunjukkan tempat, menunjukkan apa ya namanya? Tempat atau ruang. Misalnya di kota mana? Di kota, di Palembang, di rumah, di antara, seperti itu. Jadi nomor 3 ini jawabannya yang benar adalah, nah ini ada kali penggunaan kata di tempat. Ini menunjukkan kata depan di. Lalu kata di yang benar mana, Dek? Di pulau. Nomor C itu di pulau karena menunjukkan tempat pulau. Memandang sunrise di tempat. D. Yang E seperti gazebo yang bisa digunakan secara gratis. Digunakan. Berarti jawaban yang benar adalah apa, Dek? Halo. A, C, D, Pak. Jawaban yang paling benar, Pak. ACD. Yes. Apakah benar? Yes. Jawabannya yang benar adalah ACD karena menunjukkan tempat. Seperti itu. Ada yang salah? Apakah ada yang salah di sini? Halo. Ada yang salah nggak ini? Ya karena memang soal nomor 3 ini termasuk soal HOTS ya. Karena kalian harus berpikir kritis. Oke, nomor 4. Kita lanjutkan nomor 4. Kita lanjut nomor 4. Berikut kalimat yang mengandung majas. Majas adalah, adik-adik jawabannya nomor 4 itu apa? Apa? Kalimat yang mengandung majas. Kenapa? Kenapa kok A? Alasannya kenapa, Dek? Kok memilih A, pemandangan dari pepohonan hijau senantiasa menghiasi pulau ini? Kenapa, Dek? Nah, iya kenapa? Yang lain? Yang lain? Jawaban yang lain selain jawaban A?
D, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Dek? Nomor 4 jawabannya D, Pak. Kalau Nomor 4 jawabannya D. Sangat menyenangkan mengisi akhir pekan bersama keluarga atau sahabat. Kenapa kok jawabannya D, Dek? kan jawaban. Oke, tak jelaskan ya. Apa yang dimaksud dengan majas sih? Majas itu gaya bahasa, ya, atau simbol gaya bahasa untuk mendapatkan apa ya namanya, ekspresi tertentu. Jadi majas itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, itu masuk dalam kajian stilistika ya. Oke. Ini kita nggak mau bahas itu, tapi kita fokus pada nomor 4. Berarti kita merujuk ke atas, Dek. Kita merujuk ke sini, penggunaan majas. Penggunaan majas. Oh, nggak ada ya? Nggak ada majas ya di sini ya, Dek? Nomor 4 ini yang benar adalah C, Dek. Kenapa C? Karena terdapat kata seolah-olah menggoda. Nah, seolah-olah menggoda itu sebenarnya air laut kok bisa seolah-olah menggoda, Dek. Padahal menggoda itu adalah sifat dari manusia. Makhluk hidup ya, Dek. Air laut kan benda mati. Nah, majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup itu majas apa, Dek? Namanya, Dek. Personifikasi. Nah, ini termasuk majas personifikasi, Dek. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah C. Air laut seolah-olah menggoda siapapun untuk berkunjung berenang di dalamnya. Oke. Ada yang betul di sini? Nomor 4? Betul, Ayo. Pak. Ada yang jawab C? Ada yang jawab selain C? Ada? Ada enggak ini? Halo? Halo? Halo, Dek? Halo. Ada yang menjawab selain C enggak ini? Nomor 4. Ada, Pak. Ada, Pak. Jawabanmu apa, Dek? Nomor 4. Pulau D, Pak. D. Oke. Ada yang lain selain D? Saya A, Pak. Ada yang A, ada yang D, ada yang B, ada yang B, nggak ada. Oke. Nomor 4 itu jawabannya C, karena air laut seolah-olah menggoda. Majas. Karena di sini nggak ada majas, gitu. Di sini kita merujuk ke kajian materi, nggak ada majas di sini. Jadi kalian harus mencari dari sumber lain. Ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Hal yang harus dipersiapkan ketika akan berkunjung ke pantai basah adalah apa, Dek? Jawaban dari kalian, Dek. Ini soal uraian, esai. Membawa bekal makanan maupun minuman. Bawa bekal makanan maupun minuman. Ada lagi? Ada lagi? Selain membawa bekal makanan minuman? Ganti. Baju ganti. Terus sama, Dek. Membawa uang. Oke. Jadi jawaban nomor 5 ini kompleks ya, fleksibel.
Oke, dari soal-soal yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada pertanyaan deh terkait soal 1 sampai 5? Ada yang sulit enggak ini? 1 sampai 5. Pak, Hah? Gimana? saya mau tanya. Ya. Majas itu apa, Pak? Hah? Majas Majas. itu apa? Oke, majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan oleh seorang sastrawan untuk mendapatkan ekspresi tertentu. Nah, majas itu kayak gaya bahasa itu, deh. Kadang majas gaya bahasa yang digunakan dalam puisi biasanya, deh. Biasanya kalau kamu membuat puisi itu kan menggunakan majas. Nah, ini majas. Kalian tahu cari tahu sendiri ya majas terkait dengan majas. Majas itu seperti ini. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan imajinatif berupa bahasa kias. Jadi bahasa yang digunakan untuk menggambarkan pesan. Biasanya digunakan dalam puisi, deh. Majas itu ada beberapa macam, deh. Perbandingan itu ada personifikasi, ada metafora, asosiasi, perbola, dan lain sebagainya. Nanti kalau kamu SMA, mungkin kelas 8, kelas 9 mungkin akan mempelajari majas, deh. Jadi sabar ya. Oke. Oke. Kita lanjut untuk pembelajaran kali ini. Nah, oke, tugas selanjutnya adalah kita menelaah struktur kebahasaan, karena menurut saya ini struktur kebahasaan ini sangat rumit sekali untuk dipelajari. Menurut kalian apakah struktur kebahasaan teks deskripsi ini sulit untuk dipahami, deh? Struktur kebahasaan bahasa itu. Menurut kalian gimana, deh? Bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi ini mudah dipahami nggak, deh? Halo, deh.